Cuplikan PowerPoint Wilayah episode kali ini. Saya kan kebetulan dari Jakarta Barat ya. Itu ada beberapa, mohon maaf, Iya. lokalisasi itu lumayan banyak. Hmm. Nggak usah ngomong lah, itu kan Iya. privasinya mereka, nggak perlu ini. Tapi kalau dia datang ke kita mau akses pelayanan KB aja repot. Kadang ada nggak mau ngasih. Oh, gitu. Ya betul, itu kejadian. Dan kembali lagi, yang bisa merubah bukan siapa-siapa selain diri kita sendiri. Iya, jadi- Betul nggak? Mm-mm. Termasuk dengan kesadaran diri. Iya. Yang bisa sadar, yang menyadarkan diri, ya kesadaran kamu mau nggak, intinya itu. Iya, Kalau mau ya pelajari, iya, betul. kamu ikut berkontribusi, kamu ikut belajar, kamu ikut mencari informasi. Iya. Jangan diem aja. Setiap ada sesuatu hal yang memang betul-betul nggak sesuai dengan hati kita, diem aja perempuan. Ini belum masalah-masalah yang lain loh ya, hanya usia produktif doang loh. Itu Iya, banyak banget banyak permasalahannya. banget Selamat datang di PowerPoint. Hai Sobat Puan, kita ketemu lagi, balik lagi bareng aku Dede di podcast Power Puan. Kali ini tentu saja aku nggak sendirian, sudah ditemani sama yang kece-kece, hari ini yang pastinya keren. Sudah ada Kak Lilis Setiawati. Halo Kak Lilis. Halo Kak Dede. Gimana Senang kabarnya? sekali. Ya ampun. Terima kasih atas undangannya, Cilah, gaya banget. Kita yang seneng banget loh Sobat Puan di rumah seneng banget kedatangan Kak Lilis hari ini. Waduh. Jadi Sobat Puan, Kak Lilis ini dari Dokter Tanpa Stigma. Nah loh, ada yang baru dengar nggak? Aku juga baru dengar nih. Sebenarnya Dokter Tanpa Stigma tuh apa sih Kak? Oke. Ya, saya Lilis Setiawati. Saya kenalin dulu, Dokter Tanpa Stigma itu adalah salah satu komunitas platform yang memang di dalamnya itu digagas oleh seorang dokter, namanya Dokter Sandra. Nah, saya perwakilan dari Dokter Tanpa Stigma ini intinya diminta tolong sama beliau untuk menggantikan tentang podcast hari ini yang terkait tentang isu kesehatan reproduksi di Indonesia tentunya. Nah, Kegiatannya apa tuh Kak kalau di Dokter Tanpa Stigma? Isinya banyak. semuanya dokter kah atau? Oh tidak, kalau memang penggagasnya betul sama Dokter Sandra, tapi di dalamnya ini ada beberapa tenaga medis yang dari dokter juga ada, dokter spesialis juga ada, kemudian perawat juga ada, dan saya bidan pun juga ada di dalam. Jadi lumayan banyak di dalamnya ini. Memang labelnya sih Dokter Tanpa Stigma, tapi yang jelas intinya di dalamnya tenaga medis yang memang betul-betul jelas tanpa penstigma siapapun, intinya seperti itu. Jadi visi misinya itu sama. Oh, jadi Kak Lilis ini bidan ya, Ya, seorang betul, bidan. Kalau betul. gitu enaknya kita ngobrolin apa nih ya sama bidan? Kayaknya mungkin kalau di usia-usia aku nih Kak, aku kan masih usia Muda ya. Masih muda guys. Remaja. Masih remaja. Mungkin kita ngobrolin soal yang seusia aku ini kali ya Kak. Ada nggak sih Kak sebenarnya usia produktif kalau kita sebagai perempuan, laki-laki gitu kan, kita ada usia balita, remaja. Nah sebetulnya ada nggak sih usia produktif manusia itu? Ada. Usia produktif menurut kesehatan itu dari 15 tahun sampai 64 tahun Kak. Jadi kalau kakak di antara usia itu berarti masuknya Masih produktif ya Alhamdulillah intinya. ya, masih. Bersyukur. Saya juga masih produktif. Dan itu mau laki sama perempuan sebetulnya sama. Cuman yang membedakan adalah kesehatan reproduksinya aja. Intinya apa tuh? seperti itu. Apa tuh perbedaannya Kak? Perbedaannya jelas. Kalau laki-laki kan alat kelaminnya penis, perempuan dari vagina. Itu jelas dari struktur biologisnya sudah jelas berbeda. Ya dong. Tapi untuk masalah gender sama sebetulnya. Dan yang menghasilkan reproduksi siapa? Mulai dari yang menstruasi, hamil, melahirkan, setelah melahirkan masa nifas, bahkan sampai menyusui. Itu kodratnya perempuan. Makanya perempuan yang membedakan dengan laki-laki kan adalah dari hak reproduksinya. Reproduksinya ya.
Iya. Jadi sebetulnya yang tadi ya usia produktif itu 15 sampai dengan 45 64. 64. Iya. Oh, jadi cukup panjang ya Iya. usia produktif ini. Lumayan panjang. Kalau untuk perempuan kan bisa ditandain dengan reproduktif dari pertama kali menarche-nya kapan. Kalau Kak Dedek biasanya SMP, SD, ada sekarang lebih cepat ya. Iya. Ada juga sampai dengan ke masa menopause. Dan menopause sendiri kalau perempuan kan berbeda-beda ya, fluktuatif. Ada yang saya menemukan klien saya sendiri juga ada yang usia 40, 45 tahun, 50 tahun lebih awal sudah mengalami pramenopause, bahkan sampai menopause itu juga ada. Semua tergantung dari gaya hidupnya, pola kesehatannya seperti apa yang dia makan misalnya, kayak gitu. Dan bisa genetik juga ya. Betul, genetik juga bisa banget. Pengaruhnya banyak lah intinya dari situ. Tapi kalau laki-laki kan masih bisa membuahi selama dia masih bisa mengeluarkan sel sperma. Dan Intinya itu pun juga sebenarnya beda. bergantung sama ini enggak sih Kak, walaupun dia bisa membuahi tapi belum tentu spermanya misalnya berkualitas Ya gitu bisa banget dong. ya. Kan semua tergantung intinya. Makanya perlu ada yang namanya pemeriksaan untuk analisa sperma. Termasuk dengan yang program hamil nih yang terpenting. Jangan sampai selama ini kan perempuan terus yang disalahkan ya. Nah, itu dia. Itu jelas Fokus itu banget. Nah, itu yang benar-benar harus jangan menjadi suatu label tertentu gitu loh. Ini gara-gara perempuannya nih yang nggak produktif, gara-gara ininya mandul segala macam, itu sakit banget loh kayaknya. Iya, perempuan yang di stigma Iya, terus betul, kan. yang stigmanya perempuan. Padahal kan jelas bahwa hak reproduksi keduanya berpengaruh. Kalau perempuan memang dari masa menstruasinya, dia aktif atau tidaknya berhubungan seksual dari kedua belah pihak, namanya sel telur dengan sel sperma ketemu kan jelas baru bisa terjadi pembuahan. Dan itu pun juga berpengaruh semuanya. Makanya kalau mau program hamil jelas keduanya harus diperiksa. Ya, Di Indonesia juga banyak ya kayaknya. banyak banget. Banyak banget yang promil sekarang ya. Iya. Tapi kadang tetap aja stigma itu nempelnya cuma sama Iya, perempuan. betul. Karena Nah. perempuan yang membawa Nah itulah kehamilan itu betul. Kalau kehamilan ya kembali lagi, kehamilan memang dari perempuan semuanya. Tapi kan tetap pembawanya itu kan kayak jenis kelamin, siapa yang bawa? Kan laki-laki. Oh, jadi Laki-laki pembawa itu. jadi pembawa sebenarnya laki-laki. salah ya kalau misalnya ada laki-laki biasanya atau suami yang mau nikah lagi karena mau cari, oh ini anaknya perempuan semua mau anak laki-laki, dia akhirnya nikah lagi, berarti salah ya? Makanya dari awal sebelum menikah kan diomongin nih, pasangan ini memang betul-betul maunya dibawa kemana. Ada nggak perjanjian? Sekarang banyak loh Kak yang menikah harus ada perjanjian perjanjian pranikah ya? pranikah itu ada. Nanti dia nggak mau dipoligami kalau dia selama berapa tahun misalnya nggak mendapatkan keturunan, dia harus apa programnya, mau apa namanya IVF kah atau bayi tabung atau yang lainnya, itu ada perjanjian, itu ada. Beberapa teman-teman kami juga, klien saya juga ada yang seperti itu soalnya. Karena memang itu kan haknya perempuan, kalau bisa kedua-duanya juga tahu, sadar gitu loh apa yang dilakukan, apa yang laksanakan ini kira-kira ini ke depannya dia akan menguntungkan atau tidak, atau jangan-jangan malah merugikan perempuan. Iya, betul. Nah makanya dengan adanya perempuan semakin berdaya ini kayaknya agak sedikit banyak yang menikahnya ditunda. Lebih Makanya, mempersiapkan sih betul. lebih tepatnya ya. Betul. Semakin tinggi pendidikannya, kebanyakan semakin menikahnya menunda, Iya, karena iya, dia harus mempersiapkan semua. Dan itu memang betul kan, di dalam Quran jelas banget bahwa mengutip dari sana itu tanda-tanda orang yang berpikir. Kan begitu, Iya, mengutip iya, dari iya. itunya loh. Saya kan emang kebetulan sedikit banyak kan harus dipelajari dengan apa sih sesuai dengan dalilnya kita. Tapi tidak harus dibawa gitu loh di dalam kita bertemu dengan klien, tapi dari situ kan patokannya jelas, Iya, sesuai nggak dengan hati kita, dan jelas tanpa stigma. Kita nggak bisa pilih Kak siapa klien yang datang ke kita, ya dong. Iya. Sudah ada kan harus sumpahnya, diterima. nah Iya, betul. Mau diterima, mau diomel-omelin ketika datang dia nggak nikah loh, itu kan haknya dia. Nah kembali lagi, kesadaran perempuan itulah yang perlu kita bangun, perlu Iya, kita iya, gali, iya. perlu kita
sadarkan lagi gitu loh. Karena jangan menjadi suatu hal yang tabu ketika kita ngomongin tentang masalah seksual, dia ngomongnya porno. Ih, apa sih? Budidaya porno, ngomongnya begitu. Kok Padahal ngomongnya gitu, nah, gitu. belum lagi kalau belum nikah datang ke bidan, ngapain lu? Bunting ya? Biasa begitu. Iya. Kan Udah dapat mulutnya- stigma duluan. Nah, stigmanya gitu udah kan. kayak gitu. Ya ngapain emang? Nggak selalu kok orang datang ke bidan itu hamil. Nggak selalu kok orang datang ke dokter kandungan itu dia akan menggugurkan kandungan atau mau operasi atau mau kayak rencananya mau gimana nih, pengen IVF kayak atau apa, orang dia nikah aja belum kok. Lah haknya Iya, orang iya. kok mau diapain? Betul. Ya pada intinya dengan sumpah itulah yang memang jangan sampai di mulut doang, sampai ke hati gitu loh. Karena memang ujung tombaknya perempuan kan tenaga medis ya. Kalau tenaga kesehatan, medisnya ya. ternyata baru datang, endingnya dia tidak menerima, tidak welcome, dari cara bicara dia sudah terbuka, ya kan? Nggak mau jadi pendengar, ya gimana mau datang? Iya betul. Luar biasa loh Kak Lilis ini. Semoga dokter tanpa stigma ini tidak hanya menjadi komunitas tapi menjadi nilai seluruh Iya. tenaga medis Amin. ya. Harapannya mengikuti teman-teman yang lain. Iya, Tapi memang sudah mulai banyak yang bergabung di kami Kak dari wilayah lain ya, di provinsi-provinsi lain, walaupun belum secara keseluruhan, tapi adalah yang di wilayah Maluku sudah ada, di wilayah Palu ada, Pontianak sudah ada, walaupun belum secara keseluruhan. Ya harapannya dengan home base-nya di wilayah DKI ini kan memang kita sering ketemu, yang kita ada beberapa kegiatan di tempat di mana-mana, dan lebih banyak lagi akses terkait tentang eranya sekarang kan banyak ya diakses. Jadinya mudah-mudahan sih akan ada kesadaran dari tenaga medis itu yang tanpa menstigma, tanpa mendiskriminasi semua klien yang Semua datang ke pasien, ya. kita. Apalagi kita bidan, perempuan loh, sepanjang hayatnya kita harus Iya. mendampingi perempuan. Siap. Nah, balik lagi kita ngomongin soal ini nih, Kak, usia produktif nih. Sebetulnya ada nggak sih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita sudah masuk dalam usia produktif tadi? Ya, betul. Cakep deh pertanyaannya. Ada banyak. Kalau laki-laki kan jelas bodo amat mau ngapain kayak urusan gue. Tapi kalau perempuan nih ya memang harus ya ceritakan dari awal, yaitu alat kesehatan reproduksinya harus dipersiapkan. Contohnya seperti apa? Dari pertama kali dia menstruasi pertama, menarche. Kalau orang tua itu memang dia tidak pernah memberikan suatu pendidikan ke dalam keluarga, kadang itu nggak ngerti loh. Contohnya saya kasih contoh dulu SMP tuh saya pas waktu dapet pertama kali pakai bajunya putih-putih lagi. Sebelahku cowok, aduh. Karena memang dulu laki perempuan kita sekolahnya duduknya itu SMP. Ketika kita nggak dikasihin pendidikan kayak gitu, kita kaget. Tiba-tiba kok merah, kenapa ya? Malu nggak coba? Sampai rumah cuma nangis, perjalanan nangis. Itu nggak usah ngomong orang lain, ngomong saya sendiri. Saya sendiri aja ngerasain masalah. Kayak gitu diomongin ngapain sih? Iya. Padahal itu kan menjadi sesuatu hal yang itu edukasinya yang memang seharusnya perempuan ya lebih baiknya sebelum kejadian tuh kita tahu, sadar diri dulu dan paham ini harus gimana gitu loh. Cara menjaganya gimana supaya nggak kejadian hal-hal penyakit-penyakit yang aneh-aneh itu loh, ibaratnya ya kalau sekarang bilangnya, padahal juga penyakit banyak ya dari dulu. Cuma baru kedeteksinya sekarang. Ya betul. Justru dengan adanya kebersihan yang bagus, dengan adanya pendidikan seksual lebih dini ya kan, caranya seperti apa, nanti akan kedepannya harapannya tidak ada masalah lagi. Gimana cara cebok yang benar, cara ganti pembalut misalnya dulu. Sekarang udah ada menstruap ya. Dulu cuman ada beda lagi. Pembalut dulu juga belum ada. Beda lagi. Pembawaannya sekarang sudah semakin zamannya maju ya. Jadi banyak sekali yang perlu kita update. Iya, informasinya gitu ya. Itu penting banget. Kalau dulu kan susah banget. Iya. Mau lihat internet segala macam harus ke warnet kan gitu kan. Kalau sekarang udah tinggal buka HP aja, nggak perlu kemana-mana, betul. di rumah sambil tiduran, sambil nonton gitu, semuanya betul banget. Ada. Jadi intinya harus terus mengupdate informasi soal kesehatan reproduksi. Nah, betul. Terus yang kedua
Yang terpenting adalah lingkungan yang positif. Itu penting banget ya. Mulai kita berteman dengan siapa, misalnya kita mau gimana nanti pilihannya. Kita kan namanya remaja itu mencari jati diri ya dikatakannya. Pendidikan keluarga itu penting, ya kan? Mau ketemu dengan siapapun, ya nggak apa-apa. Teman dengan siapa aja kok sebetulnya. Yang mengetahui value kamu ya kamu sendiri. Kamu pilihnya yang sesuai dengan hati kamu tuh yang mana, kan gitu. Dan orang intinya punya hak reproduksi itu kita harus benar-benar tanamin ke diri kita. Jangan ketika dia kayak menjadi suatu hal yang nggak bagus. Ini perempuan nakal nih, ngapain gini-gini. Dapat nggak enak banget, stigma lagi, diskriminasi lagi. Ya Allah, kayak gitu amat. Terus kenapa harus perempuan gitu loh? Ya kan, yang menjadi akses biologis laki-laki cuit-cuit, cakep, seksi kayak gitu. Objeknya selalu perempuan gitu loh. Coba kalau dibalik laki-laki, kan nggak ada. Pernah dengar? Nggak kan? Pasti perempuan. Ya itulah intinya. Sebagai perempuan lebih berdaya, lebih bisa mengerti dengan kesehatan kita, ya. Dan juga lebih tadi lingkungannya, betul. Lingkungannya kalau memang oke, dia bisa memilih lah intinya yang sesuai dengan value-nya dia. Kalau memang ketemu dengan siapa aja nggak masalah, berteman dengan siapa sebenarnya nggak apa-apa. Cuman yang dikhawatirkan ini orang kuat nggak imannya, ya dong. Wilayah saya kan kebetulan dari Jakarta Barat ya, itu ada beberapa, mohon maaf, lokalisasi itu lumayan banyak. Nggak usah ngomong lah, itu kan privasinya mereka, nggak perlu ini. Tapi kalau dia datang ke kita mau akses pelayanan KB aja repot. Kadang ada nggak mau ngasih. Oh gitu. Ya betul, itu kejadian. Di wilayah lain lebih banyak yang seperti itu. Ya kan haknya dia. Memang kenapa? Oh, jadi banyak tenaga medis yang nggak mau memberikan gitu ya akses pelayanan. Akses layanannya. Aduh, bisa diapain ini saya nanti? Waduh, rahasia. Ini deg-degan ini. Itu baru di situ, belum lagi di tempat lain. Ada yang seperti itu juga. Yang ibaratnya orang dia nggak punya suami kok ngapain sih di KB-in? Emang mau ngapain? Haknya orang loh. Dia kayak begitu intinya sudah sadar dengan dirinya sendirinya dia. Emang kamu kayak gitu mau bantuin dia? Kan enggak. Ya pada intinya tetap harus ada persetujuan di awal. Saya terkenalnya cerewet detail dan agak sedikit berani ngomongnya kalau ke klien, judes kalau dikatanya gitu. Ya intinya kita niatnya baik supaya teredukasi. Bukan aku sok pinter juga ya, tapi minimal orang datang ke kita kan butuh yang namanya pelayanan, butuh yang namanya minimal kita dengerin deh dia ceritanya apa. Telinga kita itu untuk dengerin dia cerita aja. Kadang tuh klien datang cerita, aduh Bu gini. Saya tuh kemarin itu begini cerita itu kadang kan orang udah ngapain sih pasienku di depan udah banyak tuh. Mau ngapain lagi sih lama banget. Nggak nanggepin gitu kan, udah langsung aja gitu. Udah Bu, saya sibuk kan nggak enak begitu. Etikanya nggak gitu juga. Tapi di sisi lain juga alangkah lebih baiknya ketika nanti ketemu dengan klien ya dia datang ya intinya itulah sahabat kita, sahabat puan jadinya. Jadi teman kita banyak, sahabat puan ini tuh banyak. Datang ke kita bukan hanya untuk periksa hamil, cuman mau KB, cuman mau lahiran atau imunisasi anaknya. Bahkan kita tugasnya sebetulnya lebih dari itu. Mau yang remaja datang, mau ngapain datang, pasti kita tanyain, ya emang dia datang kenapa? Repot amat, tinggal ditanyain doang keluhannya apa, mau ngapain, mau main, ya udah, tanya dulu dong, saya mau main aja Bu, ya udah kalau main. Kan kita lihat, kalau dia cuma main berarti ada jeda waktu. Bu aku mau konsul dong sebentar, berarti ada cuan nih. Tapi kan sayangnya di tenaga medis tuh kalau sudah curhat begitu nggak dikenain cas loh. Bener nggak coba? Makanya betul. Pelayanan yang ada di rumah sakit, mohon maaf nih, puskesmas nggak ada loh yang sampai satu pasien setengah jam 1 jam ada. Enggak kan? Iya betul. Cepat ya biasanya. Iya makanya karena pasiennya luar biasa banyak banget. Nah kalau kita kan bedanya ya memang lebih mendengarkan apa yang dia mau, apa yang dia keluhkan, ada solusi atau tidak. Kalau memang nggak mau ya kita rujukin ke tempat lain kayak terkait tentang isu mental health.
Iya, iya. misalnya. Itu kan tetap harus kita dengerin dulu. Iya, karena kan kesehatan gak cuma soal fisik. Betul. Mental kan juga masuk ya. Nih masuk Sobat Puan itu. di rumah Ini pasti masuk. udah ngerti Itu nih. masuk loh, bukan hanya dari fisiknya doang. Iya, Orang betul. lihatnya selama ini fisiknya aja kok nggak ada Nggak apa-apa, apa-apa. tapi kan nggak tahu, emang tahu luka batinnya orang. Kan Iya, ada yang iya. ngerti. Betul. Hanya butuh apa sih kalau perempuan tuh pertama dengerin aja. Yang suami istri coba sebelum tidur kan sekarang udah ngetren tuh ada deep talk dulu Iya. biasanya. Nah, itu dengerin aja sebetulnya. Ya benar. Ya kan? Sepele sebetulnya. Perempuan tuh hanya untuk didengerin. Iya, iya. Kalau ada solusi ya kita kasih. Kalau dia nggak mau solusi cuma dengerin ya nggak apa-apa, dengerin aja. Apa Iya, susahnya? Betul. Kan gitu. Dan enaknya kalau curhat dengan kita pasti tidak akan terbongkar ke tempat lain karena sudah ada sumpahnya kan gitu. Iya kan harus menjaga ya, Nah, menjaga itu kerahasiaan privacy. pasien. Betul, itu kan privacy klien yang tidak perlu kita umbar, hanya kita sendiri yang tahu. Bebannya banyak ya, ya ampun. Nah, ngomongin soal tadi pasien-pasien yang berdatangan banyak ya, pasti pengalamannya Kak Lilis sudah panjang gitu kan, pengalamannya luar biasa. Nah, aku mau tanya nih, sebetulnya keluhan yang paling sering didapatkan gitu dari pasien-pasien di usia produktif tuh sebetulnya apa aja sih Kak? Kalau sekarang itu aku dengar udah ada juga nih program pemerintah soal vaksin HPV gitu ya, kan. betul. Terus juga ada pap smear, Ya, betul. terus Ada IVA ya. dan yang lain-lain. Nah, mungkin boleh Kak Lilis bisa sharing sebenarnya apa aja sih keluhan terbanyak di usia Terbanyak produktif? pada saat yang ini kan banyak ya, reproduktif mulai dari remaja itu sudah masuk. Kemudian masa dia pranikah, setelah nikah dan setelahnya itu menopause misalnya. Kalau dari remaja biasanya datang ke kita karena dia keluhan tentang menarche atau menstruasi pertama. Itu satu. Terus yang kedua, nyerinya kayak gimana kita kaji ulang. Kalau emang masih diatasi semuanya oke, nggak ada masalah, ya sudah, kita cuma memberikan komunikasi yang baik, edukasi yang benar, dan informasi yang sesuai dengan yang dia butuhkan. Kan itu kalau untuk remaja. Kemudian ada yang berhubungan dengan keputihan. Kalau keputihan itu mulai dari usia berapapun kayaknya berpengaruh ya. Keputihan tuh kita lihat dulu. Keputihannya dia ini yang fisiologis atau yang patologis. Fisiologis kalau normal, misalnya sebelum menstruasi dapet tuh, main dikit kecual cuma sedikit aja keluarnya misalnya. Setelah menstruasi mau selesai, biasanya keluar lagi. Nah, itu hal yang wajar. Yang nggak wajar seperti apa? Misalnya berbau, gatel, dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, itu harus perlu dikonsultasikan, soalnya seperti itu. Kemudian itu dari semua umur ya, kalau dari keputihan. Kemudian kalau setelah menikah ada yang berhubungan dengan radang panggul. Setiap menstruasi dia nyeri banget. Ada yang seperti itu, cuma itu perlu dikonsultasikan ulang. Kita harus lihat dulu, di screening dulu. Ini masalahnya di apa sih sebetulnya? Ada nggak yang berhubungan dengan diatmium? Ada nggak yang berhubungan dengan kista? Atau mungkin tumor yang kita nggak tahu. Makanya kita ada kolaboratif sama ke dokter spesialis kandungan kan gitu. Terus kemudian udah mulai bagus nih di wilayah DKI Jakarta. Bersyukur banget kita tinggal di Jakarta ini karena HPV sudah diwajibkan pada usia SD 10 tahun ke atas. Karena kenapa? Sekarang angka kanker serviks itu sudah tinggi di Indonesia ya. Jadi untuk yang perempuan di wilayah DKI Jakarta untuk usia 10 tahun ke atas di SD sudah mendapatkan vaksin HPV namanya itu 3 kali pemberiannya. Itu padahal saya aja dulu kayak begitu memang harus 3 kali dan lumayan itu harganya. Luar biasa memang harganya, tapi kan nggak mungkin kita mau jadi anak kecil lagi. Dan tapi itu ternyata harus subsidi dari kecil ya, bukan di usia remaja atau dewasa. Justru dari kecil sudah harus vaksin HPV. Betul. Kalau dulu kan stigmanya gitu, HPV itu ditularkan melalui hubungan seksual kan gitu kan. Nah, kalau sudah posisinya dewasa, sudah hubungan seksual, artinya mungkin ada keterlambatan juga. Sedangkan imunisasi yang bagus kan memang dari sejak bayi baru lahir, baru lahir udah dapat BCG. Dan angkanya semakin hari semakin tinggi. Nah, untuk protektifnya ini seperti apa ya? Mulai dari awal. Intinya gitu.
dulu karena kami memang pernah advokasi tentang virus vaksin HPV ini. Sebelumnya emang agak sedikit alot di wilayah Pemdanya ini, lumayan mahal loh begini-gini. Saya juga lumayan ini, sekali suntik aja hampir 2 juta. Iya. Kalau 3 kali suntik jelas banget 6 juta. Ya dong. Di Dan itu atas sudah UMR. Harganya di atas sudah UMR. disubsidi dari pemerintah DKI. Gak tahu kalau di wilayah lain ya, saya masih belum dapat info. Yang saya tahu nih wilayah DKI aja yang sudah mendapatkan itu HPV yang imunisasi. Terus kemudian ada lagi tentang PCO. PCO itu polycystic ovarium. Apa Jadi tuh? itu jadi dia salah satu kista yang kecil-kecil yang ada di dalam rahim yang biasanya itu keluhannya itu dia menstruasinya itu enggak terlalu sering. Jadi jedanya biasanya setiap bulan, dia 6 bulan sekali, kadang yang setahun sekali. Jadi nggak rutin ya. Nggak rutinnya itu yang menurunkan angka infertilitas pada nggak fertil gitu loh. Jadi perempuan jadi harusnya cepat infertil. hamil misalnya. Iya. Salah satunya itu. Penyebabnya karena apa? Bisa dari pola makannya dia nggak sehat. 2 kegemukan dari ibunya atau pola stresnya dia nggak terkontrol yang akhirnya dia akan menjadi sesuatu hal yang harusnya nggak ada jadi ada. Makanya perlunya olahraga, hidup sehat, makan yang bagus, terus kemudian lingkungan yang stres. positif. Penting banget itu. Tidak stres Karena guys. karena semua penyakit saya ngikutin kajian dan beberapa ilmu yang terbaru itu hampir semua penyakit itu dari otak. Artinya Semuanya apa? dari pikiran. Dari pikiran. Penyakit apapun semuanya dari pikiran. Termasuk asam lambung. Nah, betul. Asam lambung katanya nggak bisa makan, telat makan. Padahal Iya, dari padahal stres juga. Stres juga ya. Dan ternyata stres juga bisa memicu penyakit di organ reproduksi. Iya, Tadi betul. ada PCOS. Betul, banyak. Dan bisa jadi Betul. juga mungkin menstruasi juga bisa Betul. terganggu. Bisa dari terganggu stres. banget, bisa. Misalnya mau ujian nih. Kadang ada loh waktu beberapa anak-anak anak remaja yang datang SMA, Bu, saya kok nggak mens ya 2 bulan. Tanyaan kita yuk jelas dong. Kamu stres nggak? Kalau saya tanya, kamu mensnya habis berhubungan nggak? Kayaknya agaknya sedikit, aduh gitu amat sih Bu bidanya nanyanya kan gitu ya. Jadi kita nanyanya apa dulu? Kamu lagi stres nggak? Iya, Banyak mau pikiran ujian. nggak? Iya soalnya mau ujian Bu, kayak begitu Itu misalnya. aku. Kalau aku dulu kebalikan, Kak. Kalau mau ujian aku selalu mens. Kebalikan. Mamaku sampai udah hafal gitu kalau mau ujian ngasih. Jadi udah Stres pasti banget, mens iya. nih gitu. Jadi setiap kali mau ujian sekolah itu udah pasti H-1, -2 itu udah pasti mens. Berarti melewati siklusnya ya. Lah itu kalau kayak gitu coba ditanya-tanya gimana? Ih, lu mens mulu. Emang kenapa? Penyakitan lu ya kan begitu. Padahal Orang kan stres. pada stigma lagi kan padahal Iya, nggak betul. bisa begitu. Bisa jadi yang datang ada waktu itu juga yang datang ternyata sudah berhubungan seksual, dia nggak tahu kalau hamil. Ibunya langsung pingsan. Itu banyak banget kejadian yang kayak gitu-gitu. Iya, Artinya apa? Tidak ada kesadaran kan pada remajanya, pada usia reproduktifnya kalau kondisinya dia harus ini kalau ketemu laki harus gimana nih. Nah, itu yang dulu dikatakan tabu banget ya ngomongin Iya, seksual betul, kan ya, gitu. ngomongin cash pro tuh kayak hal yang menakutkan. Betul. Banyak mitosnya dan jadinya Betul. banyak informasi yang salah. Padahal Betul. itu sangat Itu banyak. penting Itu gitu pada ya. perempuan ya, banyak banget loh. Pokoknya perempuan tuh Masya Allah banget. Terus kemudian ada tes IVA lah itu untuk iniin ngecek dulu ada nggak dia kanker serviksnya. Oke. Terus nanti kalau memang ada hasil yang kurang bagus dan dia aktif berhubungan seksual, ini untuk yang sudah berhubungan Hubungan seksual seksual. ya. Intinya kalau memang ada sesuatu hal yang perlu mendapatkan rujukan ya diperiksa lagi, ada di pap smear. Jadi sebelum pap smear biasanya itu ada cek IVA dulu. Tes IVA. Intinya ketika hasilnya tidak sesuai dengan kenormalan baru kita memberikan rujukan. Terus kemudian ada sadari periksa payudara. Jadi lebih banyak ke screeningnya Kak intinya Iya, kalau screening. untuk yang perempuan itu kan lebih bagus Iya. dibandingkan ketika sudah ketahuan kanker payudara stadium 4 ya kan.
kanker ovarium, kanker Iya. serviks stadiumnya udah Iya. 4, udah tinggal menunggu waktu ibaratnya gitu. Kita bukan Iya. Tuhan. Iya. Tapi kalau udah kayak begitu kan udah terjadi keterlambatan toh. Iya. Coba kalau dari awal sudah di screening, artinya sudah bisa diobatin. Kan gitu. Nah, itu yang memberikan suatu kesadaran ke perempuan inilah yang menjadi tugas kita bersama ya. Betul. Bukan hanya tenaga medis sendiri. Wah, ternyata banyak banget ya keluhannya ya. Dan kalau aku bisa sedikit mengambil kesimpulan, ini keluhan ini sebetulnya adalah karena perempuan-perempuan ini tidak banyak mendapatkan informasi. Jadi rata-rata keluhan ini karena terlambat ya. Terlambat paham soal dirinya dan juga kesehatan reproduksinya. Itu salah satunya seperti itu, memang betul kalau kita lihat ya. Makanya banyak sekali sekarang gerakan dari pemerintah ini yang masuk ke pendidikan. Iya. Mulai dari SMA, SMP, SD saya belum tahu ya, belum pernah masuk ke SD. Harusnya SD ini sudah mulai Sudah ini. ada ya. Karena sekarang ini sudah mulai loh anak-anak SD itu lebih awal terjadi menarche. Iya. Kalau dulu zamannya saya, zamannya di tahun 80-90-an dulu SMP itu baru dapat mens. Sekarang udah banyak anak SD udah banyak. Anak kelas 3, kelas 4, kelas 5 tuh udah dapat menstruasi itu. Sebaiknya kalau dari keluarga dulu sih ya sebetulnya. Kalau keluarganya udah oke, dia bisa menceritakan semua keluh kesahnya dari si anak ini, kemungkinannya akan lebih gampang dia menerima informasi dari luar juga. Iya, betul. Jadi sebetulnya adalah pendidikan Kespro itu harus dimulai dari rumah, bahkan sebelum usia produktif. Betul. Sebelum anak mengalami menstruasi bagi perempuan dan juga sebelum anak laki-laki mengalami mimpi basah gitu ya. Jadi harusnya sudah dapat informasi dulu agar keluhan-keluhan saat terjadi keluhan terkait organ reproduksinya, mereka sudah paham akan tubuhnya dan mau memeriksakan diri gitu. Nah itu kesadaran itulah yang perlu kita bangun. Nah pada intinya jadilah keluarga yang memang betul-betul bisa jadi tempat pulang. Iya, Jangan sampai gitu. Ketika sekarang kan banyak yang broken home ya, nggak mau pulang, aku maunya malah nongkrong misalnya. Atau ceritanya ke orang lain, Betul, bukan ke orang keluarga. tua. Ya karena orang tuanya udah sibuk, sampai rumah juga dapat gadget, semuanya pegang gadgetnya sendiri-sendiri. Makanya banyak tuh di Jepang jadi salah satu contoh ya. Kalau dari keluarga ketemu, handphone disingkirkan semua. Jadi bener-bener ya itu tadi deep talk itu tadi yang penting dari keluarga. Zaman dulu kita nggak ada gadget, lebih bahagia-bahagia aja tuh. Ibaratnya kan gitu ya. Dan lebih bisa kreatif loh anak-anaknya, bener nggak? Jadi iniin apa? Ayun-ayunan. Contohnya zaman dulu-dulu itu loh. Kalau sekarang kan memang ya itulah ada plus minusnya adanya teknologi sekarang ya, lumayan bagus dalam artiannya kalau memang informasinya cepat. Tapi kalau hal yang negatif juga cepat juga. Tapi sebetulnya keuntungannya adalah banyak informasi yang bisa diakses ya. Kalau sekarang lebih terbuka gitu kan. Betul. Lebih banyak sih intinya. Ya mudah-mudahan dengan adanya perkembangan seperti ini orang tua juga lebih terbuka ya Kak. Iya, jangan sampai ketika sudah ada media yang lumayan lebih banyak banget ya kan, malah orang tua menutup diri, dia nggak mau ini, ngapain sih orang kayak gini-gini aja dibahas, ngomong gitu jorok. Masih kan ngomong, sering begitu, betul, masih betul, tabu juga jorok. kadang. Kasian deh ya kita, gimana dong harusnya menimbulkan kesadaran itu loh. Iya. Kak Lilis ngomongin soal tadi ya, kita udah ngomongin soal keluhan, tapi sebetulnya untuk layanan kesehatan sendiri yang tersedia nih untuk masyarakat, tadi kan kayaknya penyakitnya banyak banget ngeri ya gitu. Nah itu layanan kesehatannya sebetulnya ada di mana aja dan bisa diakses oleh siapa aja sih gitu? Ada di klinik Pratama. Klinik Pratama itu penanggung jawabnya dokter. Di dalamnya sudah ada yang terbaru ya, ini peraturan yang terbaru itu. Di dalam sudah ada dokter umum, dokter gigi, ada bidan, ada perawatnya juga. Nah, kalau saya pribadi itu hanya berbentuknya tempat praktek mandiri, TPMB hitungannya. Itu hanya khusus untuk perempuan.
mulai dari dia hamil dari sepanjang siklus hidupnya. Siklus Jadi hidup. ada beberapa klien yang menopause pun juga datang. Iya, Jadi iya. kita mendampingi benar-benar perempuan Iya. gitu. Banyak sih di Indonesia tuh lumayan komplit sebetulnya ya. Cuman Untuk kita layanan harus ya. tahu tempat-tempatnya. Contohnya kayak di puskesmas. Puskesmas sekarang tuh lebih komplit dibandingkan yang dulu-dulu perkembangannya. Mulai dari PTM. PTM tuh penyakit tidak menular kayak darah tinggi, diabetes, gitu-gitulah, asma gitu. Biasanya dari keturunan bisa, pola hidup juga bisa. Terus kemudian ada KIA, kesehatan ibu dan anak juga ada. Terus untuk mental sekarang udah mulai masuk tuh. Dulu kan belum ada kan. Iya, iya. Sekarang ada kejiwaan mental tuh sudah mulai masuk, tapi kayaknya kalau memang ada penelitiannya atau diperiksa dulu, kalau memang perlu rujukan, biasanya rujukan ke rumah sakit. Jadi di situ sudah mulai ada. Iya, iya, iya. Terus kemudian ada untuk TBC tuh metadon gitu-gitu. Itu sudah ada juga di puskesmas. Di Sudah puskesmas, lengkap sih, insya Allah kalau di wilayah di DKI ya DKI khususnya. Mungkin di wilayah lain juga sudah mulai mengikuti ya. Kalau hal-hal yang itu untuk pengobatan umum misalnya, terus screening, terus screening mulai dari itu tadi, mulai dari mamografi, ada tuh Mamografi itu untuk payudara, pemeriksaan payudara, dia ada masalah atau enggak. Karena angkanya lumayan tinggi juga Kak, kanker payudara di Indonesia ini ya. Dulu kan masih jarang diketahui, sekarang udah mulai tinggi juga. Terus dari HPV DNA, pemeriksaan pap smear untuk yang saya bilang tadi itu IVA. Kalau IVA kan kita juga bisa untuk HPV DNA itu harus ke puskesmas. Nanti kalau ada menemukan sesuatu hal yang harus dirujuk atau tidak kenormalan, ya pasti rujukannya ke rumah sakit, kembali lagi ke situ. Itu sudah bisa di situ. Terus di rumah sakit ya yang ada di puskesmas itu tadi semuanya ada karena rujukan ya. Iya, Rujukan di wilayah DKI Jakarta cukup lumayan Lengkap, sangat lengkap sekali, bahkan ada tipenya banyak ya. Ada tipe C, B, A. A itu yang paling grade paling tinggi. Biasanya ya memang betul-betul dikirim dari tempat-tempat, kadang wilayah lain. Contohnya dari rumah sakit, saya sebutin rumah sakit kanker Darmais, itu hanya di Indonesia satu-satunya. Dia udah grade-nya A tipenya. Makanya dari rumah sakit dimanapun seluruh Indonesia kadang itu kalau memang sudah mengetahui ini harus dirujuk ke pusatnya, di situ pasti banyak. Dan nanti ketika kita masuk ke situ kita akan lebih bersyukur. Beneran asli. Berarti ya Allah selama ini kita tuh bener-bener kurang bersyukur intinya. Kalau ngelihat orang sakit, kita selama ini udah sehat, dikasihin tanggung jawab kita gimana? Iya. Kan pengennya hidupnya sehat ya, panjang umur, ya kan? Kesehatannya itu yang terpenting. Jangan sampai menzolimi badan kita lah intinya. Betul. Dengan cara mencegah tadi ya dan lebih betul. aware terhadap badan sendiri. Itu penting Jadi, banget. harus Betul. lebih mengenal tubuh sendiri agar kita tahu ketika ada yang salah sama tubuh kita, ketika ada alarm-alarm lah Betul. gitu yang kita. Itu otomatis pasti ada alarmnya. Iya. Gak mungkin kalau tiba-tiba gak ada kekuatan ucuk-ucuk itu gak ada, tiba-tiba itu gak ada. Tapi secara layanan memang sudah lengkap ya. Sudah lengkap dan apalagi, lebih bagus kok dibandingkan dari hari ke hari itu puskesmas lebih bagus. Iya, apalagi khususnya untuk Kespro ya, Betul, kesehatan reproduksi di Indonesia ini. Jadi teman-teman jangan sobat puan di rumah jangan takut untuk memeriksakan kesehatan reproduksinya gitu. Itu adalah salah satu self reward buat kita kalau untuk memeriksakan. Sebetulnya kan itu tuh Atau sebenarnya itu keharusan juga buat sobat puan di rumah gitu. Kalau misalnya ada yang salah dengan tubuhnya, dirasa ada sesuatu silahkan yang bikin nggak nyaman, silahkan datang ke puskesmas, ke bidan lilis. Bidan lilis. Jangan lupa. Tapi ngomongin soal pemeriksaan kayaknya banyak banget nih sobat puan di rumah mungkin ya, atau yang lain juga itu takut gitu memeriksakan. Alasannya kayak nggak mau nanti dapat stigma, nggak mau nanti tenaga kesehatannya ini Judes, itu ini jutek. itu. Iya. Sebenarnya kan banyak sekali Banget. mitos-mitos soal pemeriksaan. Betul. Bener nggak sih? Oh banyak banget. Gak usah jauh-jauh dah. Orang dikata dari awal kan datang orang lagi kondisi dia lagi menstruasi terlambat aja datang
ngapain lu ke sono? Hmm. Hamil berapa bulan? Hmm. Kan begitu. Suaminya siapa? Hmm. Pasangannya siapa? Ya emang orang hamil nggak harus pakai suami juga kali. Iya, Kalau dia iya. ngomong kan begitu kalau Iya, ngomong ya. Tapi ya nggak bisa begitu juga. Karena kita kan memang hidup di masyarakat yang masih, ya itu tadi stigmanya yang masih banyak banget. Banyak. Diskriminasinya Kuat. harus banyak banget. Ya kan? Hmm. Orang yang sudah berumah tangga pun KB datang aja kadang malu. Ih, anak pertama udah setahun, masa baru 6 bulan belum ada, setahun belum ada hamil lagi. Coba. Serba salah memang Serba jadi salah, perempuan di Indonesia Ya, ini. makanya harus disadarin itu loh. Hmm. Intinya komunikasi itu penting dalam keluarga ya. Hmm. Tapi berarti mitos tadi tuh tidak benar ya. Jadi Tidak jangan benar. takut ya. Jangan takut. Ya kayak dikata contohnya nih, berhubungan seksual sekali gak bakalan hamil kok. Ada tuh yang perlu di itu. Kalau lagi pacaran tuh banyak loh yang begitu loh. Karena klien yang kita temuin datang ke rumah itu, enggak kok mungkin lah Bu hamil, saya cuma sekali doang berhubungan dengan pacar saya. Itu banyak. Dan begitu udah tahu kayak dia di fase denial, nggak mau nerima. Terus gimana dong? Lalu sadar nggak berhubungan? Tanyain, kamu positif nih, kalau dari ini jantung udah terdengar, artinya kan udah 4 bulan 5 bulan ke atas dong. Udah terdengar jelas banget, ibaratnya nggak perlu USG lah ibaratnya di situ. Udah ini banget. Emang kapan berhubungannya? Udah 5 bulan yang lalu Bu. Pakai kondom nggak? Enggak. Pakai KB nggak? Enggak. Pengaman apapun enggak. Sperma keluarin di dalam. Ya iyalah, gimana? Ada yang begitu. Ya mau gimana? Dia nggak ngerti. Kamu ternyata. paham nggak? Cuman sekali doang bisa hamil ya, berarti kan masih masa dalam subur, kamunya dalam keadaan subur berhubungan seksual, ibaratnya kan gitu. Coba kalau dari awal ketahuan, misalnya dari awal nih screening dirinya dia, aku mau berhubungan seks misalnya, itu kan haknya orang ya. Tapi harus pakai pengaman, contohnya. Yang rugi siapa? Kalau nggak ngerti, perempuan. Yang hamil siapa? Perempuan. Benar. Jadi ternyata sebenarnya banyak mitos. Itu mitos contoh. Yang merugikan ya. Kalau nggak tahu. Iya, kalau nggak tahu gitu. Jadi sebetulnya jangan takut lah intinya ya. Jangan percaya dengan mitos-mitos, tapi harus lebih banyak mengakses dan juga belajar soal pendidikan Kespro. Betul. Begitu. Nah, terakhir nih Kak Lilis, aku mau tanya soal layanan kesehatan reproduksi di Indonesia ini tuh sebenarnya idealnya. Kalau gitu tadi sebetulnya kan karena semuanya tuh sudah ada ya secara lengkap pemeriksaan itu. Tapi ada hal tadi kayak misalnya pasien nih pada takut periksa. Nah sebetulnya idealnya menurut Kak Lilis soal pelayanan Kespro ini untuk usia produktif tuh seperti apa sih? Ada nggak sih bayangan ideal nih kayaknya Indonesia tuh harusnya begini deh, masyarakatnya harusnya begini deh gitu. Ya itu, masalahnya itu menjadi suatu tantangan buat semua tenaga medis tentunya ya. Kembali lagi, tenaga medisnya ini harus di non stigma dulu. Itu penting banget. Jadi kita intinya gini loh, tenaga medis itu tidak bisa memilih klien seperti apa yang akan datang ke kita. Ya. Ingat teman-teman tuh disumpah. Ya kan, mau perkara dia hamil sama siapa, kayak dia mau gimana, pada intinya ya tugaslah kita kembali lagi ke diri kita. Ada gak kita kontribusi untuk memberikan suatu penyuluhan di suatu masyarakat? Ada gak dari keluarga yang sudah terbuka secara pemikiran, memberikan akses kepada anak-anaknya untuk bercerita semua yang berhubungan dengan kesehatan dia, termasuk reproduksi ini. Bukan menjadi hal yang tabu ya. Masa ngomongin masalah ini kelaminku begini, tadi mau apaan sih jorok? Iya. Contohnya seperti itu. Ya tantangannya itulah yang harus kita non stigma dulu lah. Gimana Li? Ini nggak usah ini deh. Nggak usah terlalu jauh-jauh lah. Di tempat kita sendiri aja tuh udah banyak yang kayak gitu. Walaupun secara tidak langsung nih di depannya oke, tapi di belakangnya ngomongin yang ngapain. Iya dong. Itu penting banget loh. Karena pasti klien tuh sedikit banyak tuh pasti tahu. Ini bidannya ini nggak enak nih misalnya. Dia tak ajak ngomong kayaknya dia nggak respon banget. Main handphone mulu misalnya. Enak nggak kalian coba kalau diajak ngobrol tapi bidannya main handphone? Kayak gitu ya. Aku aja kayak ini
tak tinggalin dulu, Bu, bentar ya Bu, izin misalnya. Ini ada penting misalnya. Kalau penting banget. Oh iya Bu, silahkan. Kan enak kita ngomong. Iya. Karena ya kembali lagi, manner Kak, salah tadi ya awalnya. Intinya begitu. Karena setiap orang tuh mempunyai pembawaan sendiri-sendiri. Pembawaannya dulu karakternya seperti apa, yang itu harus kita rubah kalau bisa. Iya. Dan kembali lagi, yang bisa merubah bukan siapa-siapa selain diri kita sendiri. Iya, jadi- Betul nggak? Termasuk dengan kesadaran diri. Iya. Yang bisa sadar, yang menyadarkan diri, ya kesadaran kamu mau nggak, intinya itu. Iya, Kalau mau ya pelajari. iya, betul. Kamu ikut berkontribusi, kamu ikut belajar, kamu ikut mencari informasi. Iya. Jangan diem aja setiap ada sesuatu hal yang memang betul-betul nggak sesuai dengan hati kita, diem aja perempuan. Ini belum masalah-masalah yang lain loh ya, hanya usia produktif doang loh. Itu Iya, banyak banget permasalahannya. Iya. Kalau laki-laki juga sekarang lagi banyak nih Kak kasusnya. Karena banyak juga sudah yang mendapatkan kanker prostat. Kanker prostat. Itu iya. banyak yang karena apa? Dari edukasi keluarga juga banyak yang nggak tahu. Iya. Dulu kan masih jarang ya, sekarang udah mulai banyak. Mm. Itu laki-laki, makanya perlu juga pemeriksaan. Kalau Iya. laki-laki nggak ke bidan ya, tapi ke dokter datangnya. Iya. Bedanya itu, karena bidan semua kliennya perempuan. Perempuan. Bedanya itu. Cuman Tapi pesan buat, walaupun ini semua perempuan, tapi kalau ada temen laki-laki dibilangin, kamu kenapa ada keluhan ini, keluhan ono, keluhan ini, Iya. jangan diam aja, coba diperiksakan. Khawatirnya apa kalau kanker prostat itu biasanya ada gennya. Oh, menurun ya genetik. Betul, Iya. kebanyakan kanker kan menurun dari genetik. Selain dari pola makan, pola Iya, yang lain-lainnya ya, pola hidup, pola kebiasaan sehari-hari. Iya, Itu iya. untuk laki-laki. Makanya untuk kesehatan reproduksi yang dikata-katanya perempuan melulu, laki-laki udah mulai bangkit nih. Harusnya bikin yuk laki-laki sekalian. Jadi Tapi kesadaran bukan itu. untuk belajar cash pro itu nggak cuma untuk perempuan, Iya. tapi juga untuk laki-laki. Jadi Itu tidak penting. hanya perempuan yang Iya, diajarkan betul. terkait organ reproduksinya, tapi juga Laki-laki. Oke deh kalau gitu. Banyak kan jadinya ini PR kita bersama. Iya, Mudah-mudahan ke depannya itu screening yang lebih banyak edukasi yang kita berikan ya, dan informasi yang dikatakan sekarang itu tabu ya. Iya. Mudah-mudahan sudah mulai terbuka gitu loh Mm-mm. harapannya. Jangan sampai ini kan udah kejadian nih banyak baru berubah. Terlambat ya. Jadi kebanyakan terlambat. Kalau dikatakan yang terlambat, enggak, Indonesia terlambat. penanganannya. HPV tahun berapa? Ayo. Baru dapat itu vaksinnya turun ke Iya, SD iya, coba. Di luar negeri itu sudah banyak banget vaksin. Jadi orang tua kalau kadang, tapi masih ada loh Kak ya. Di Indonesia itu yang orang tua yang anti vaksin itu masih ada. Ya itu haknya Iya, iya. mereka, kita mau jelasin panjang Iya, lebar iya, karena dia masih percaya dengan pendiriannya seperti itu, mau diapain? Iya, yang penting Nggak bisa pemerintah masukin. sudah memberikan layanannya, informasinya Betul. juga ya, tapi terkait pilihan-pilihan tadi Iya. akan balik lagi ke individu Betul. masing-masing. Tapi untuk tenaga medis tadi Lili sudah mention juga bahwa sebetulnya kita sebagai tenaga medis itu harus melepaskan nilai pribadi, Betul. tapi harus ingat dengan sumpah sebagai tenaga medis Betul. untuk menerima seluruh pasien tanpa Memandang, mendiskriminasi ya, memandang. Mendiskriminasi tanpa menstigma, Iya. ya intinya seperti itu. Itu karena memang sebenarnya Kak Lilis mengajak loh teman-teman medis ini untuk bergabung dengan dokter tanpa stigma. secara tidak langsung. Oke, terakhir banget ini Kak Lilis, ini kita ngobrol tuh udah nggak terasa panjang sekali dan Berapa obrolannya menit menarik. ya? Kayaknya baru 5 menit. Kayaknya baru 5 menit, tapi ternyata informasinya udah banyak banget. Mungkin terakhir kita mau nanya sama Kak Lilis, mungkin pesan-pesan untuk sobat puan di rumah deh. Apa nih dari Kak Lilis? Pesan-pesan untuk sahabat puan, sadari diri kamu berharga. 1. Dan harus aware dengan kesehatan diri. Jangan nunggu sampai sakit baru berobat, tapi lebih baiknya sadar untuk men-screening di awal. Karena ya salah satu bentuk mencintai diri kita. Dengan memeriksakan diri kita, jangan sampai sakit dulu. Gitu ya.
Sayang semuanya. Yeay. Love you full pokoknya. Yeay, terima kasih Kak Lilis. Sama-sama Kak. Terima kasih sudah Kak Dede, hadir Masya Allah. di podcast Power Puan kali ini. Nah, untuk Sobat Puan di rumah yang ingin bertanya terkait episode kali ini, boleh komen di bawah. Dan juga untuk terus update episode-episode terbaru dan informasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi, boleh banget atau wajib banget kalian untuk follow akun sosial media YKP, dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Sampai ketemu. Dadah.